Oke, selamat pagi Bu Rinsi dan teman-teman dari kelompok satu. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai analisis strategi promosi pariwisata melalui media sosial oleh Kementerian Pariwisata RI, yaitu akun Instagram @indtravel. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Agis Widian, ada Anissa Nur Azizah, Bagas Altaf, Delia Ayu, ada Dia Sulaiman, Nabila Saroja, dan Nur Hayati. Next. Nah, kami memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama, bagaimana promosi pariwisata dilakukan. Yang kedua, ilustrasi mengenai ada dampak negatif serta dampak positif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Pendahuluan, banyak sekali jenis media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, Instagram merupakan salah satu media sosial yang tumbuh dengan cepat, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat. Instagram menjadi peluang besar bagi para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan promosi, tak terkecuali pemerintah yang berupaya mempromosikan Indonesia melalui akun Instagram. Cara penggunaan yang mudah dan fitur yang tersedia dengan cukup lengkap dan mudah membuat netizen betah untuk terus mengeksplor Instagram. Penekanan pada bentuk visual atau gambar, adanya fitur hashtag yang mempermudah pencarian dan jumlah pengguna yang cepat meningkat. Biasanya promosi pariwisata dengan mendatangi negara dan kota yang jauh dengan menghabiskan biaya tinggi. Kini promosi dapat dilakukan dengan mengunggah foto atau video yang dapat menarik wisatawan untuk datang berwisata ke Indonesia tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak dan menguras waktu. Baik, berdasarkan hasil wawancara kepada Chef Editor Pemasaran Online Kementerian Pariwisata pada tanggal 1 Maret 2016, didapatkan data bahwa ada beberapa cara dalam menciptakan strategi promosi melalui Instagram, yaitu diantaranya yang pertama menciptaan konten, berfokus pada visual berupa foto ataupun video, memiliki stok foto dari semua provinsi di Indonesia, memiliki kerjasama dengan fotografer, bekerja sama dengan blogger atau artis, dan merepost konten dari followers. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada penentuan platform. Dari berbagai media sosial yang ada, pihak Kemenpar memilih beberapa media sosial, di antaranya yaitu website, Instagram, Facebook, Twitter, dan beberapa media sosial lainnya yang dinilai memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dijadikan media dalam kegiatan mempromosikan pariwisata di Indonesia untuk mancanegara maupun dalam negeri itu sendiri. Yang ketiga yaitu membuat rencana program, penciptaan dan pemilihan konten yang didapat dari berbagai sumber, mempromosikan konten melalui platform yang mendukung, monitoring aktivitas yang dilakukan, dan mengevaluasi. Yang keempat yaitu implementasi program. Program-program yang telah dieksekusi dan direncanakan langsung diimplementasikan melalui media sosial yang telah dipilih, yaitu Instagram dengan akun @indtravel. Yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian terdapat juga dampak positif dari advertising yang dilakukan oleh IDN Travel ini. Yang pertama adalah modifikasi tingkah laku dari para followers dalam memilih destinasi wisata dengan melakukan promosi melalui Instagram. Hal tersebut sebagai daya promosi atau caranya dengan mempost foto-foto keindahan alam Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi daya tingkah laku untuk memilih wisata yang ada di Indonesia. Kemudian adalah memberitahu. Tujuan utama promosi adalah memberitahu. IDN Travel ini menggunakan kolom caption sebagai sarana untuk menjelaskan tentang deskripsi yang ada di gambar IDN Travel tersebut, seperti tempat wilayah tersebut dan
apa aja yang ada di tempat tersebut. Hal tersebut sebagai cara untuk edukasi kepada followers yang ada di IDN Travel. Kemudian adalah membujuk. Promosi ini ditujukan untuk membujuk para followers untuk melakukan untuk melakukan wisata yang ada di Indonesia. Membujuk juga digunakan untuk interaksi dengan followers yang memfollow akun tersebut. Yang terakhir adalah mengingatkan. Mengingatkan ini ditujukan kepada followers yang akan memilih destinasi wisata di Indonesia. Hal ini untuk yang bertujuan tidak hanya mempromosikan keindahan alam saja, tetapi juga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan wisata modern juga dapat dijadikan tujuan wisata di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jit. Selain dampak positif, di sini ada dampak negatif penggunaan sosial media sebagai alat promosi pariwisata. Yang pertama, kurangnya interaksi dan respon dari para followers, karena di sini strategi penulisan caption dalam akun Instagram @indtravel tidak menggunakan strategi khusus. Sejatinya, penulisan caption, hal yang terpenting adalah harus menggunakan bahasa promosi yang baik. Hal ini diharapkan agar menciptakan engagement kepada para follower, seperti adanya interaksi dengan cara follower memberikan respon terhadap konten yang diunggah. Kemudian yang kedua yaitu tidak dapat menjangkau lebih luas target pasar yang dituju karena akun @indtravel tidak memanfaatkan fitur Instagram ads atau iklan, hanya promosi melalui feeds dan story saja. Padahal semakin luas jangkauannya, maka peluang untuk naiknya pengunjung juga akan menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu membuat admin akun Instagram @indtravel sedikit kesulitan dalam mengelola akun tersebut karena tidak adanya pedoman atau standar operating prosedur. Seperti yang kita tahu, data yang telah didapat dari hasil wawancara bersama Social Media Manager, belum adanya aturan khusus yang diberlakukan oleh pihak Kementerian Pariwisata. Kemudian yang keempat yaitu dapat membuat seakan-akan wisatawan ditipu padahal mereka sudah datang jauh-jauh dari negara asalnya, namun tidak memperoleh seperti apa yang mereka bayangkan. Editing mungkin memang menjadi yang paling penting untuk mempermanis iklan dalam segi pemasaran. Akan tetapi editing yang dilakukan jangan sampai berlebihan atau jangan sampai terlalu berbeda jauh dengan kondisi aslinya. Dalam pemasaran pariwisata menggunakan sosmed, bisa saja kita melakukan kesalahan yang tidak sengaja yaitu melakukan editing yang sangat dramatis karena bisa membuat orang menjadi sangat tertarik untuk berkunjung dan berakhir mematahkan ekspektasi mereka yang dinilai tidak sesuai dengan postingan yang diunggah yang dinilai tidak dapat sesuai dengan postingan yang diunggah melalui Instagram. Kemudian yang terakhir yaitu penyebaran berita menjadi tidak terbendung. Tentu hal ini akan membuat wisatawan berbondong-bondong menuju destinasi karena tertarik dengan keindahan foto yang ada di media sosial, terutama di Instagram. Tentu hal ini juga bisa menguntungkan jika bisa dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi sangat merugikan karena wisatawan massal yang datang tidak terkontrol juga akan membuat destinasi itu menjadi rusak. Contohnya yaitu ada kasus kerusakan daya tarik bunga Amaryllis di Gunung Kidul terjadi akibat pengelola destinasi wisata masih belum siap karena memang pada dasarnya manajemen belum ada, apalagi kita bicara tentang carrying capacity, padahal berita tentang keindahan bunga Amaryllis khas Gunung Kidul ini sudah menjadi perbincangan di media sosial untuk menjadi destinasi yang wajib dikunjungi pada saat itu. Efek booming seperti itu dapat menjadi lebih berbahaya jika yang kita kelola adalah destinasi wisata alam. Karena sekalinya alam atau lingkungan itu rusak, maka tidak akan pernah bisa diperbaiki menjadi seperti semula lagi. Selain kerusakan alam, juga kita harus mempertimbangkan kerusakan nilai sosial budaya bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Slide ini akan membahas mengenai ilustrasi lokasi wisata pada promosi akun Instagram @indtravel. Nah, dapat dilihat screenshot ini merupakan yang sebelah kiri yaitu feeds-nya, lalu yang sebelah kanan ada sorotan dari akun Instagram tersebut. Akun ini mempromosikan banyak destinasi wisata autentik yang ada di Indonesia.
Nah, sebagian besar destinasi yang dipromosikan itu berupa wisata alam, seperti pantai, pegunungan, air terjun, dan beberapa perbukitan. Dalam postingannya, mereka mengajak netizen untuk berani membagikan momen perjalanan wisata atau liburan mereka di media sosial, terutama Instagram, melalui hashtag Indonesia Bucket List. Dan mereka juga mengajak untuk mention akun Instagram @indtravel agar mereka dapat merepost postingan konten yang telah netizen upload. Dalam postingan ini, konten Instagramnya menampilkan visual yang sangat indah dan estetik, serta menarik pandangan mata dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan baik dalam konteks video maupun fotonya. Next. Nah, sehingga dengan itu netizen dibuat terpukau oleh keindahan pemandangan destinasi wisata yang sedang mereka promosikan tersebut. Dan seolah-olah netizen dapat merasakan, sedang melihat dan berada langsung di destinasi wisata yang mereka promosikan. Nah, di salah satu postingan mereka di akun IND Travel juga menyajikan konten yang memperkenalkan budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Gambar ini yang ada di sebelah kanan, gambar nomor 2. Hal tersebut juga memperkenalkan kepada netizen bahwa Indonesia itu tidak hanya mempunyai destinasi wisata yang indah saja, tetapi Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sangat khas dan autentik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhayati. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, banyaknya jenis media sosial yang digunakan masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pasaran potensial untuk kegiatan bisnis secara online. Dalam hal ini, strategi sebagai bagian dari strategi komunikasi pemasaran dan promosi memegang peranan penting. Salah satunya strategi promosi melalui media sosial Instagram yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan akun @indtravel karena dinilai jauh lebih efektif untuk menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan strategi pemasaran, diantaranya itu ada penciptaan konten, penentuan platform, membuat rencana program, implementasi program, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, konten-konten yang diposting pada gambar atau video yang baik membuat netizen seolah-olah berada langsung di lokasi destinasi wisata tersebut. Dalam postingannya juga, Kemenpar mengajak netizen untuk membagikan perjalanan wisatanya untuk kemudian di-repost. Namun, promosi seperti ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak positif yang dihasilkan adalah modifikasi tingkah laku, di mana wisatawan yang tidak ingin berwisata menjadi ingin berwisata karena melihat konten tentang keindahan dan keberagaman wisata di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak dapat menjangkau lebih luas target pasar yang dituju dan kurangnya interaksi dengan para followers yang dapat mengurangi tingkat ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial, akun Instagram juga memiliki kesulitan karena tidak memiliki pedoman atau SOP, sehingga promosi yang dilakukan belum terstruktur dengan baik. Bukti nyata dari dampak negatifnya ini juga didukung dengan Instagram @indtravel yang memiliki followers sedikit dan belakangan ini tidak aktif dalam memposting konten seputar wisata di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan masih kurang efektif untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dan analisis dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.